warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muflihah. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Muhammadiyah Manokwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Di STKIP Muhammadiyah Manokwari, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya yaitu mata kuliah Manajemen dan Supervisi Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Mata kuliah Manajemen dan Supervisi Pendidikan merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen dan supervisi pendidikan. Dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, ketata laksanaan lembaga pendidikan, kepemimpinan pendidikan, serta supervisi pendidikan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, pengertian objek kajian manajemen pendidikan. Yang kedua, tujuan dan manfaat serta fungsi manajemen pendidikan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen kurikulum. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Yang keenam, manajemen keuangan. Yang ketujuh, pengertian ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang kedelapan, fungsi dari supervisi pendidikan. Yang kesembilan, perencanaan pendidikan. Yang kesepuluh, supervisi akademik. Yang kesebelas, supervisi klinis. Dan yang terakhir, supervisi manajerial. Adapun CPNK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang konsep manajemen dan supervisi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan fungsi manajemen dan supervisi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Teknik Delivery, Interaction, and Assessment. Pada teknik delivery ini, mata kuliah manajemen dan supervisi pendidikan menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning dengan metode ceramah, diskusi, serta demonstrasi, tentunya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Pada teknik interaction, mata kuliah ini melakukan sistem pembelajaran secara luring dengan menstimulus mahasiswa untuk selalu aktif dalam pembelajaran agar terjadi komunikasi yang efektif. Pada teknik assessment, yaitu teknik penilaian pada mata kuliah manajemen dan supervisi pendidikan menggunakan penilaian secara objektif dengan persentase kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian penjelasan singkat terkait deskripsi mata kuliah manajemen dan supervisi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian,
Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rosdiana, Hadir, Bu. Katerina, Hadir Bu. Triyanti, Hadir Bu. Fadila, Hadir Bu. Anggun, Hadir Bu. Otis. Oke, hadir semua ya. Baik anak-anakku sekalian, pada mata kuliah manajemen dan supervisi pendidikan ini, pada pertemuan ke-10, Ibu memakai referensi dari Dr. Andes Daryanto, yaitu tentang supervisi pembelajaran. Kemudian referensi yang kedua yaitu dari Profesor Dr. Haja Sri Banul Muslim tentang supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru, dan juga beberapa artikel jurnal yang relevan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kita berhubungan erat dengan gambar di depan ini. Gambar apa ini? Kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran. Ada siapa saja di dalamnya? Guru, siswa, kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, guru, siswa, dan kepala sekolah dalam suatu pembelajaran di sini, kepala sekolah ini sedang apa? Mengawasi apa lagi? Menilai apa lagi? Mengevaluasi. Menilai, mengawasi, mengevaluasi itu identik dengan judul yang akan Ibu sampaikan materinya, yaitu tentang supervisi akademik. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan dari supervisi akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami siklus supervisi akademik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami instrumen supervisi akademik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan kegiatan supervisi akademik. Nah, kita akan lihat pengertian supervisi akademik itu sendiri. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru. Nah, poinnya di sini membantu guru dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pengertian dari supervisi itu lebih kepada bagaimana seorang supervisor membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ada 3 tujuan utama dari supervisi akademik sendiri. Yang pertama yaitu pengembangan profesionalisme. Jadi secara tidak langsung supervisi akademik dapat mengembangkan profesionalisme seorang guru. Di mana untuk menjadi guru profesional harus menguasai 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, bagus, pedagogi, kemudian profesional, sosial, dan kepribadian. Oke. Yang kedua yaitu tujuannya sebagai pengawasan kualitas. Dengan hadirnya seorang supervisor di dalam proses pembelajaran, maka kualitas pembelajaran itu bisa terukur karena dinilai, diawasi oleh seorang supervisor. Kemudian yang terakhir yaitu penumbuhan motivasi. Dengan adanya supervisi akademik ini, motivasi guru lebih terpacu dengan adanya masukan-masukan dari seorang supervisor ya yang menilai dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya siklus supervisi akademik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan supervisi, analisis data, umpan balik atau tindak lanjut, kemudian penyusunan laporan. Biasanya ketika perencanaan kita membuat RPP, kemudian actionnya di dalam kelas, pelaksanaan supervisi ini
Sebelum pelaksanaan supervisi, biasanya kepala sekolah memberitahu jadwal supervisi kepada masing-masing guru yang akan supervisi. Kemudian menganalisa data, tindak lanjut, dan penyusunan laporan. Sampai sini bisa difahami? Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan Pak Sudana. Saya mau bertanya, apa yang dilakukan guru saat perencanaan, Bu? Oh iya, bagus. Yang dilakukan guru saat perencanaan tadi Ibu sudah sampaikan RPP ya. Akan tetapi yang lebih komplit yaitu bukan hanya saja RPP, tapi perangkat pembelajaran. Di dalamnya ada kalender akademik, program tahunan, program semester, silabus, RPP, sampai nanti penilaian. Nah, perencanaan lebih kepada bagaimana sih seorang guru itu mampu merencanakan semua yang dibutuhkan pada saat mengajar. Bagaimana penguasaan medianya, sudah siap apa belum, lebih kepada situ. Ya, Rosidana? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, instrumen supervisi akademik. Nah, apa saja sih yang akan dinilai oleh seorang kepala sekolah nantinya? Kepala sekolah sebagai seorang supervisor yang menilai. Yang pertama, indikator yang diamati yaitu pra pembelajaran. Ini kegiatan pendahuluannya. Kegiatan pendahuluannya seperti apa? Memeriksa kesiapan peserta didik sudah siap apa belum di dalam kelas. Nah, itu dinilai. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti lebih kepada penguasaan materi pelajaran. Apakah seorang guru itu mampu menguasai materi yang disampaikan kepada peserta didik. Kemudian ada juga strategi pembelajaran. Nah, guru ketika melakukan proses pembelajaran itu menggunakan strategi apa? Sesuai tidak strategi dengan materi yang disampaikan, itu akan dinilai. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran, memakai media tidak. Jangan sampai ada medianya tapi tidak dimanfaatkan, itu juga akan dinilai. Kemudian masih dalam bidang pelaksanaan proses pembelajaran, itu pembelajaran melibatkan peserta didik apa tidak? Karena pembelajaran kita saat ini yaitu student center. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang kreatif, inovatif, komunikatif di dalam kelas. Pembelajarannya berpusat pada siswa, bukan guru. Itu ya dinilai. Kemudian penilaian hasil belajar. Ketika proses pembelajarannya sudah selesai, bagaimana penilaian seorang guru terhadap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penutup, di mana penutup itu melakukan refleksi, kesimpulan dari apa yang diajarkan oleh guru. Kemudian motivasi juga jangan lupa, motivasi di kegiatan penutup ketika proses pembelajaran. Kemudian dalam bidang rencana pelaksanaan pembelajaran, apa sih indikator yang diamati? Ada kejelasan perumusan tujuan pembelajaran di dalam RPP, jelas tidak tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian pengorganisasian materi ajar, sistematis enggak mengurutkan materi ajarnya, ya. Sampai pada sesuai dengan komponen penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kesemua itu apakah sesuai dengan yang dilakukan ketika nanti proses pembelajaran? RPP yang dibuat itu sesuai apa? Tidak, ya. Kemudian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas lebih kepada bagaimana seorang guru mampu mengelola peserta didik di dalam kelas. Misalnya ada yang bertengkar di belakang, bagaimana seorang guru mengatasinya. Nah, itu harus bisa mengelola di dalam kelas sampai pada akhirnya nanti bagaimana sih ketertiban dan kedisiplinan siswa di dalam kelas. Nah, untuk penilaian hasil belajar, guru menetapkan KKM untuk semua mata pelajaran. Misalnya, Rosidiana lagi mengajar matematika. KKM-nya berapa matematika? Oh, KKM di sekolah tersebut 70. Nah, jika anak mendapat nilai 60 berarti tidak tuntas KKM. Sehingga Rosdiana harus
melakukan remedial, melakukan pemantapan materi, pengayaan materi kembali sehingga anak tersebut bisa mencapai nilai KKM. Kemudian guru menganalisa itu semua, nggak menganalisa materi dalam pelaksanaan evaluasi apa tidak ya. Ada beberapa poin yang diamati oleh seorang supervisor dalam hal penilaian hasil belajar. Baik, selanjutnya tindak lanjut dari supervisi akademik. Yang pertama yaitu pembinaan guru. Setelah dilakukan evaluasi, dilakukan monitoring, supervisi oleh kepala sekolah, maka selanjutnya kepala sekolah menindaklanjuti supervisi akademik ini sendiri, yaitu dengan cara pembinaan guru secara langsung. Misalnya ada catatan-catatan tadi ketika guru mengajar, kemudian disampaikan langsung, dipanggil ke ruangannya, disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Kemudian pembinaan guru secara tidak langsung, misalnya catatan-catatan tersebut diberikan, kemudian tindak lanjutnya apa? Mengadakan workshop yang sesuai dengan bidang yang harus ditingkatkan oleh seorang guru ketika di dalam kelas tersebut. Kemudian selanjutnya pemantapan instrumen supervisi. Jadi dimantapkan kembali instrumen tersebut, instrumen yang diamati yang tadi Ibu sudah bahas, dilengkapi kembali sehingga ketika nanti guru sudah siap untuk disupervisi, sudah lengkap instrumen pembelajaran. Oke, sekarang kita mendemonstrasikan kegiatan supervisi akademik, di mana kemarin Ibu sudah bagi kelompok ya. Ada 2 kelompok, nanti kalian bisa mendemonstrasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan supervisi akademik. Saya sendiri sebagai guru, teman saya sebagai kepala sekolah, dan teman yang lain sebagai siswa. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu. Iya. Lagi nyantai ya? Iya Ibu. Ya Allah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Iya Ibu. Sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah kita, kegiatan ini melakukan kegiatan supervisi akademik. Kebetulan saya akan melakukan kegiatan tersebut di kelas Ibu. Apakah Ibu siap? Oh iya Ibu, bisa. Kebetulan juga ini saya sedang menyusun perangkat pembelajaran untuk besok. Silahkan Ibu lihat. Ya Ibu. Sesuai dengan RPP-nya sudah bagus ya Ibu. Ya. Pengaturannya juga sudah sistematis, sudah lengkap. Baik Ibu, sesuai dengan jadwal kegiatan supervisi akademik, besok saya akan melaksanakan kegiatan tersebut di kelas Ibu di jam 7 pagi ya Bu. Oh, oke Bu, nanti saya tunggu kehadirannya Ibu di kelas saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian semua? Baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang peristiwa alam di Indonesia dan di negara tetangga. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yakni melalui penjelasan siswa dapat mengidentifikasikan peristiwa alam di Indonesia dan di negara tetangga. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 5 peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa diharapkan dapat melakukan komunikasi yang meliputi keaktifan
kerjasama, dan disiplin. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu gejala alam. Gejala alam merupakan peristiwa atau kejadian alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Perlu adik-adik ketahui bahwa gejala alam itu ada dua jenisnya. Yang pertama, dia bermanfaat untuk manusia. Yang kedua, itu merugikan manusia. Yang merugikan manusia itu seperti bencana alam. Di antaranya banjir, gunung meletus, angin topan, gempa, dan lain sebagainya. Pasti adik-adik sudah mengerti kan? Sudah pada tahu? Iya, Bu. Ya. Di sini Ibu ada mempunyai gambar. Ini yang tadi Ibu sebutkan. Yang apa? Yang merugikan manusia itu ini yang tadi. Ada tanah longsor, ada banjir, ada tsunami, gunung meletus, kebakaran hutan, ada angin topan, dan juga gempa. Nah, yang bermanfaat bagi manusia itu contohnya seperti matahari. Matahari itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menjemur padi, menjemur pakaian. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, terus ya, baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Katarina, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu, tadi saya dipanggil ya? Iya Ibu, oh iya Ibu, sesuai hasil supervisi akademik secara keseluruhan Ibu sudah baik ya Ibu. Ya. Namun ada beberapa catatan ya Ibu. Catatan yang pertama itu pada kegiatan awal belum ada mengabsen ya Ibu. Ibu lupa ya? Iya Ibu, tadi kelupaan. Oh iya Ibu. Mohon nanti diperbaiki lagi ya Ibu. Banyak Bu. Kemudian di kegiatan inti belum menguasai materi ya Bu. Iya Bu. Iya, nanti lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Baik Bu. Iya, kemudian media yang digunakan kurang efektif Bu. Mungkin Ibu nantinya bisa mencari media yang disenangi atau disukai anak-anak supaya mereka termotivasi untuk belajar di kelas Ibu. Oh iya Ibu, baik, nanti saya akan lakukan. Iya Ibu, bagian selanjutnya kegiatan penutup belum adanya kesimpulan ya Bu. Kelupaan juga Oh, iya, Ibu Ibu. tadi. Iya Ibu, iya. Nanti kalau selanjutnya mohon untuk ditingkatkan lagi Baik, supaya Ibu. lebih baik lagi ya Bu. Ya baik. Oke Ibu Katarina, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu perlu meningkatkan lagi supaya kualitas mengajar proses pembelajaran dan yang ada di kelas itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Baik Ibu. Ya baik Ibu, silakan Ibu kembali ke kelas. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, tadi kita sudah lihat bersama-sama bagaimana teman kalian mendemonstrasikan kegiatan supervisi akademik. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi, kepala sekolah memberitahu kepada guru terkait jadwal supervisi, kemudian actionnya di lapangan seperti apa. Gunanya apa? Diberitahu terlebih dahulu agar seorang guru menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, ya. Ya Bu. Kemudian nanti tindak lanjutnya seperti tadi yang sudah kalian lihat. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini Ibu ada kata mutiara, yaitu awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik. Karena apa? Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, kalian sebagai calon seorang guru, rencanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya, terkait supervisi akademik, merencanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita tidak mampu untuk merencanakan hal itu semua, maka apa yang terjadi? Kegagalan.
Tetap semangat, terus belajar, jangan lupa berdoa. Pengen jadi guru profesional? Pengen Ya. Jadi kuncinya yaitu terus belajar. Baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah wawasan kalian, serta nanti dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing ketika sudah menjadi guru. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.